Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Tika dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program yang paling kita tunggu-tunggu menjelang berbuka puasa, apalagi kalau bukan Gema Ramadan. Dan pemirsa, spesial sekali tema kita pada hari ini adalah amalan utama di bulan Ramadan. Bagaimana caranya kita mendapatkan dan menjalankan amalan-amalan utama ini di bulan Ramadan? Jangan kemana-mana pemirsa, selengkapnya dalam Gema Ramadan. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Dan tema kita pada hari ini adalah amalan utama di bulan Ramadan. Alhamdulillah telah hadir di studio TVRI Jawa Timur Ustadz kesayangan kita bersama. Langsung saja kita sapa Ustadz Sukron Jazilan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz. Ustadz, apa kabarnya ini Ustadz? Baik Mbak Tika. Iya, sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah kami bersama keluarga sehat walafiat. Dan juga semoga pemirsa TVRI Jawa Timur saya doakan semuanya sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti kalau sehat begini Ustadz, insya Allah siap untuk menjalankan amalan-amalan utama di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Insya Allah. Iya Ustadz. Ya Ustadz, tema kita pada hari ini adalah amalan utama di bulan Ramadan Ustadz. Iya. Dibagi Ustadz bagaimana sebetulnya amalan-amalan utama di bulan Ramadan ini apa saja Ustadz? Begini, kenapa kok ada istilah amalan utama di bulan Ramadan? Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Baik. Jadi di dalam sejarah Islam itu banyak bulan-bulan atau kejadian-kejadian yang ajaib itu ada di Ramadan. Termasuk Mbak Tika, itu ada pelantikannya Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Baik. Yaitu tanggal 17 Ramadan. Nah, subhanallah ini barokah ya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bahkan Rasulullah itu menjemput Ramadan itu sejak bulan Rajab. Ada doanya kan? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Jadi orang yang imannya kuat itu jauh hari itu sudah berbau Ramadan. Sudah terasa Ramadan. Apalagi kalau menyatu dengan Ramadan itu pasti luar biasa. Nah, karena bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan Allah. Kalau dalam Al-Quran itu namanya Syahrul Hurum. 3 bulan ini namanya Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Maka ada amalan-amalan yang istimewa, ada amalan-amalan yang utama. Apa itu? Yang pertama adalah sholat tarawih. Banyak amalan-amalan di bulan Ramadan, diantaranya adalah sholat tarawih. Baik. Karena sholat tarawih itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Hanya Ramadan ya? Hanya di bulan Ramadan. Maka sungguh disayangkan kalau ada orang Islam itu puasa tapi enggak terawih. Eman ya. Bahasanya kita mari amalan-amalan sholat tarawih ini kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, karena itu adalah amalan-amalan yang utama. Dan pahalanya besar ya. Ini sholat tarawih Mbak Tika. Baik, yang pertama adalah sholat tarawih ya Ustadz ya? Ya, ini puasanya siang hari, malamnya sholat tarawih. Masya Allah itu pahalanya banyak, dosanya juga diampuni. Itu sholat tarawih itu. Baik. Itu bahkan kalau menurut hadis itu malam pertama, malam kedua, grade keempat itu semua pahalanya berbeda-beda. Baik. Ya. Ustadz, sebagai amalan utama di bulan Ramadan ya Ustadz? Iya. Tapi sayangnya Ustadz biasanya ramainya hanya 10 hari pertama Ustadz.
Nah ini bagaimana supaya kita terus termotivasi sampai Ya. 30 hari penuh itu tidak meninggalkan keutamaan bulan Ramadan ini Ustadz? Ya harus ditanamkan tekad yang kuat. Baik. Maka di dalam bulan Ramadan yang harus dilakukan itu semangat yang kuat, aku poso sampai akhir Ramadan. Aku terawih sampai akhir Ramadan. Bahkan nggak sampai 10 hari Mbak Tika, biasanya 7 hari. Iya betul Satu Ustadz, bulan, satu minggu. Satu minggu itu takmir masjid bingung sewa terop gitu ya. Nanti teropnya terus nganggur lagi. Ya gitu. Allah. Nyusah no takmir. Nanti akhir Ramadan penuh lagi. Baik. Jadi harus ditanamkan niat yang kuat. Semangat yang kuat. Dan orang itu kalau menanamkan semangat yang kuat, iktikad yang kuat, pasti ada pertolongan Allah. Insya Allah. Innallaha kana fi auni abdi bi. Sesungguhnya Allah itu pertolongannya akan bersama dengan hamba-hamba yang punya keyakinan yang kuat. Bahkan secara medis kadang-kadang kalau Pak Dokter gak oleh poso gitu ya. Tapi kalau niat yang kuat itu, saya bismillah insya Allah poso kuat. Ya, nanti akan kuat puasa, kuat Alhamdulillah terawih. sehat-sehat aja Jangan ya Ustadz ya. gurung-gurung aku tak fidyah ae. Ya Allah. Timbangannya tak bayar fidyah ae. Nah, itu gurung-gurung itu namanya menyerah sebelum bertanding. Dan kita semangat yang kuat ini harus kita pupuk terus Mbak Tika, pemirsa, harus kita tanamkan terus agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terawihnya itu enggak hanya awal saja, tapi semangat terus. Gitu. Untuk ganjarannya sendiri Ustadz. Gimana? Biasanya untuk ganjarannya sendiri atau pahalanya sendiri sebenarnya seperti apa Ustadz? Kalau pahala itu gak ada kelihatan. Betul. Ya keterangan-keterangan yang ada di dalam hadis itu bahwa pahalanya orang sholat tarawih itu besar sekali. Di antaranya diampuni semua dosa-dosanya. Diampuni semua kekhilafannya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Bisa bayangkan. Belum hilaf sudah dimaafkan ya Ustadz ya. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang itu disepuro kabeh. Ya Allah. Kalau kula jenengan kersa poso dengan ikhlas dan tarweh dengan khusyuk gitu. Maka jalani saja. Maka puasa ini harus dijalani dengan hati yang senang. Jangan terpaksa. Jadi hatinya juga puasa. Maka menurut Imam Al-Ghazali itu puasa kan macam-macam itu. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa yang khususil khusus. Nah, puasa khusus itu ya tidak hanya mencegah makan dan minum, tapi hatinya juga ikut berpuasa. Jadi ngerasain ini dosa-dosa langganan itu juga digunting. Sehingga kita puasa hati juga. Dengan kebersihan hati itu pasti pertolongan Allah akan datang. Gitu. Baik. Sebegitu utamanya tarawih berarti ya Ustadz ya? Di bulan dan banyak Ramadan sekali ini? Ya termasuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya, tadarus. Walaupun bacaannya itu ndak lancar ya. Jadi Al-Quran yang ada di rumah itu jangan dibuat jimat gitu loh. Oh iya. Apalagi jimat ya Ustadz ya. Dipoco, dibaca dari lembar per lembar, dari mushaf itu dibaca. Masya Allah, sarana komunikasi kita dengan Allah itu ya caranya membaca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca itu bisa menyayangi kita. Seperti apa itu Ustadz? Misalnya kadang-kadang kita itu seneng moco gitu. Itu berarti Quran itu senang sama kita. Masya Allah. Kalau kita baca Quran nggak mau, pegang Quran nggak mau, berarti Qurannya itu aslinya aku males buat demai. Kok bisa Ustadz? Iya, jadi dalam pandangan tasawuf itu tidak ada makhluk mati, tidak ada. Benda mati tidak ada, semuanya adalah hidup. Yusabbihu lahu ma fis samawati ma. Semua itu bertasbih kepada Allah. Jadi tidak hanya jadi benda itu kalau disayangi dia menyayangi kita. Berarti kalau saya Ustadz mau dicintai oleh Al-Quran, saya harus sayang dulu sama Al-Quran. Iya betul, harus sering pegang, sering baca. Nanti Al-Quran juga akan mencintai panjenengan. Sama ya Ustadz ya, kalau kita punya barang kesayangan, motor kesayangan, betul, kesayangan. menyelamatkan. Ruko mau kena dipakai, kadang-kadang pakai ini kok nyaman sekali. Kasih yang baru tuh nggak mau. Padahal yang lama itu sudah
sampai ngetel gitu ya. Kenapa? Karena rukuh itu sudah mencintai panjenengan. Baik. Nah, jadi tadarus Al-Quran, nyemak membaca Al-Quran ini memang harus dilakukan. Karena Al-Quran itu nur, Al-Quran itu cahaya. Kemudian turunnya kepada cahaya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu juga nur. Anta nurun fauqa nuri. Kanjeng Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Turunnya juga di Jabal Nur. Ya, nur. Jadi orang yang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, nyemak Al-Quran, senang baca Quran, itu pasti diberi jalan yang terang oleh Allah. Pasti itu. Terang jalan nasibnya, terang hidupnya, terang pikirannya, gak ngamuan. Baik. Tapi kalau kita melihat Ustadz, biasanya di bulan Ramadan ini berkaitan dengan membaca Al-Quran, itu biasanya orang-orang berlomba-lomba untuk banyakan hatam Ustadz, banyakan hatam. Kalau bisa 1 kali hatam, 2 kali hatam. Tapi juga saya melihat ada yang memilih untuk nggak harus hatam, tidak apa-apa, yang penting 1-2 juz saya masuk memahami artinya. Nah itu begitu. Jadi bagaimana kalau Ustadz? Belajar dan taklim. Kalau khatam berkali-kali, syukur ada khatam Al-Quran saya hadiahkan untuk orang tua misalnya. Oh malah luar biasa itu. Bisa ya Ustadz mengirim parcel yang besar itu. Saya khatam seminggu sekali, 1 bulan khatam 4 kali. 1 kali saya hadiahkan untuk guru-guru saya. Khatam yang kedua saya hadiahkan untuk orang tua saya yang sudah wafat. Masya Allah, khatam ketika saya hadiahkan anak-anak saya. Masya Allah, itu barokahnya luar biasa. Nasibnya anak itu tiba-tiba dimudahkan oleh Allah. Nasib itu sing duwe kan Gusti Allah. Betul, Ustaz. Nasibnya begini, uripe begini, itu yang menata Allah semua. Kadang kita belum berdoa sudah dikabulkan Allah. Karena saking Allah maha tahu, orang ini butuh ini. Nah, saya kasih. Ya, itu karena doa orang tua, karena doa anak, karena sering membaca apa tadi? Al-Quran. Maka sering bacalah Al-Quran itu. Walaupun nggak lancar. Syukur-syukur ditambah dengan memahami isinya. Kalau kita memahami isinya itu Masya Allah tidak ada habisnya. Baru bismillah saja Ar-Rahman Ar-Rahim itu berapa kali disebut di dalam Al-Quran. Kok bukan ayat yang kereng-kereng itu. Buka lagi tengah Al-Quran itu ada tulisan merah itu. Wal yatalattaf misalnya. Apa artinya? Berlemah lembutlah. Ini penting sekali kita pelajari. Jadi orang yang belajar Al-Quran apalagi memahami teks Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran itu kalau panjenengan perso yang tengah itu sudah pernah hatamkan Quran? Alhamdulillah, sampun. Sudah pernah. Yang tengah itu ada tulisan merah. Ditebal lagi. Awal yatalattaf. Apa artinya? Artinya adalah berlemah lembutlah. Itu sebenarnya inti dari semuanya itu. Maka kita itu harus berlemah lembut dengan siapapun. Orang yang baik itu orang yang bisa bekerja sama dengan siapapun. Baik. Kok menengah baik, gak cocok ya? Menghayati Ustadz. Ternyata ajarannya yang paling utama adalah kasih sayang. Kasih sayang. Harusnya kalau sudah hatam berhali-hali, harusnya kasih sayangnya semakin luar biasa. Betul, ya Ustadz ya. Semakin kasih sayang karena faktanya kan banyak yang nggak kasih sayang. Iya, sayang sekali ya Ustadz. Ada ngebom dan lain sebagainya. Iya, betul, sesama Muslim, kadang-kadang sesama Muslim menghina, mencaci secara ganas, naudzubillah. Pada sholatnya ya podo madhep kiblate. Ya Allah, betul. Hajine podo nang Mekah kan? Bisa begitu ya Ustadz ya? Iya, berarti belum masuk ke intisarinya. Sering ngerasani karena tidak mau memahami dan mau belajar kandungan isi Al-Quran itu. Banyak, subhanallah. Kenapa kok alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kok gak asyukrulillah? Kenapa Ustaz? Saya ini banyak sekali. Segala puji bagi Allah. Kok gak, pada asyukrulillah itu juga terima kasih kepada Allah. Kenapa kok alhamdulillah? Kok alhamdulillah? Padahal kok di situ juga enggak asyukru.
Coba apa maknanya apa? Itu kalau kita kaji itu harus ngundang lagi itu. Satu episode sendiri. Masya Allah nggak ada habisnya. Kalau seandainya kebetulan Ustadz kan juga memang Ketua MUI Kota Surabaya ya Ustadz Insya ya. Allah, Baik. Nah kalau misalnya banyak warga Surabaya ini atau mungkin juga lebih luasnya lagi Jawa Timur ingin belajar lagi mendalami Al-Quran, dari MUI sendiri mungkin ada program-program yang bisa diikuti Ustadz? Dari MUI itu tidak hanya spesifik masalah pemahaman Al-Quran, tapi bagaimana MUI itu adalah rumah besar umat Islam. Jadi isinya itu macam-macam. Ada NU, ada Muhammadiyah juga ada, LDII ada, Al-Irsyad ada, Hidayatullah ada. Karena ini rumah besar umat Islam. Jadi tidak hanya satu golongan, bahkan MTA juga ada. Jadi ini kita rangkul semua, kita ajak silaturahim. Jadi skalanya skala makro untuk bangsa dan negara ini. Jadi tidak hanya spesifik tentang bagaimana fasokahnya Al-Quran, bagaimana tajwidnya Al-Quran, itu kita serahkan kepada lembaga-lembaga Al-Quran seperti TPQ, seperti majelis tarjim dan lain sebagainya. Baik. Ya. Oke, itu tadi tapi Ustadz ya, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tadarus itu luar biasa. Apalagi ini memang bulan turunnya Al-Quran Ustadz. Betul, memang di bulan Ramadan itu kan kenapa istimewa? Ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Maka kita dianjurkan di dalam amalan itu untuk iktikaf, untuk qiyamul lail. Itu juga amalan-amalan yang harus kita lakukan. Ini yang ketiga berarti ya Ustadz ya? Ya, ada qiyamul lail ya, untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya bagaimana? Ya artinya kalau orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, itu pasti akan diberi kemudahan dan kelancaran dan keberkahan. Tapi itu rahasia Allah. Siapa yang dapat? Nggak boleh, itu kita nggak tahu. Nggak boleh terus kita zikir di makam Sunan Ampel bilang, waduh aku mambengi oleh Lailatul Qadar. Lopo, wah hawane enak gak kroso, bae turu. Nah, ini kan kalau itu beda lagi ya Ustadz ya. Ya jelas gak kroso wong turu. Iya. Sama dengan orang haji itu. Orang haji sampai rumah aku gak watuk belas, aku gak loro belas. Nanti kalau turu. Ya Allah. Tawaf jarang, jamaah jarang, ya. Kemudian umroh sunnah jarang, ya sehat terus. Gak dipakai energi ya Ustadz ya. Ya Allah jangan sampai Ustadz ya. Karena besar sekali pahalanya melebihi 1000 bulan ya Ustadz ya. Kalau sampai kita nggak mendapatkannya. Ya belajar, berupaya iktikaf. Al-iktikafu al-muksu fil masajid. Jadi iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Jadi berdiam bukan tidur tapi zikrullah. Memohon kepada Allah, baca istighfar, baca zikir, gitu Mbak Tika. Itu siap, ya diam gitu, menunggu azan gitu. Subhanallah, subhanallah. Apalagi bertaubat kepada Allah, baca istighfar ya. Karena Allah itu akan lebih senang mendengar taubatnya orang-orang yang banyak dosa daripada gemuruhnya tasbihnya para ulama. Ya Allah. Nah, jadi kalau ada orang mau taubat itu Gusti Allah seneng itu. Lagi di bulan Ramadan ini ya, Ustadz apalagi di bulan Ramadan. Kalau ulama bertasbih, wiritan itu wis biasa gitu ya. Sudah biasa. Maka saya ulang bahwa Allah itu akan lebih senang mendengarkan taubatnya orang-orang yang berlumuran dosa. Dan itu insya Allah kalau sampai nangis itu tulus biasanya. Ya Allah. Dan akhirnya menjadi baik. Baik. Sudah ada 3 tadi Ustadz ya, tapi kita harus break dulu Ustadz. Insya Allah. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali membahas tentang amalan utama di bulan Ramadan setelah yang satu ini. Tetap di Gema Ramadan. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Gema Ramadan. Dan Gema Ramadan terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur dengan Kakanwil Provinsi Jawa Timur.
Tema kita pada hari ini adalah amalan utama di bulan Ramadan, pemirsa. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam diskusi kita ya Ustadz ya. Di nomor telepon di 03156782216. Silahkan Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaan pada Ustadz Syukron Jazilan ya Ustadz ya. Tadi sudah ada 3 amalan Ustadz. Amalan tarawih, tadarus, itikaf, atau juga qiyamul lail ya Ustadz ya, sebagai amalan utama di bulan Ramadan. Kalau kita lihat di sini ini adalah amalan-amalan yang sifatnya amalan-amalan spiritual. Betul, spiritual Ustadz. Ini akan lebih bagus lagi disempurnakan dengan amalan-amalan sosial. Apa itu? Bersedekah, infak, sedekah. Masya Allah. Ramadan ini berkah. Mbak Tika, coba saya tanya, kalau Ramadan ini pengeluarannya bertambah enggak? Iya Ustadz. Berapa kali lipat? Berapa kali ya Ustadz? Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat Ustadz. Pertanyaan yang kedua, gaji suami naik enggak? Enggak Ustadz. Tapi cukup enggak? Luar biasa, cukup, Masya Allah. Itulah Ramadan. Iya, Masya Allah ya Ustadz. Masya Allah, dan itu harus diyakini. Padahal pengeluarannya bertambah, sedekahnya tambah banyak, tapi dicukupi oleh Allah. Baik Ustadz. Tapi sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ceria sekali suaranya. Silahkan Pak, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Saimin dari Rejoso Nganjuk, Mbak. Oh, silahkan Pak, pertanyaannya Pak. Nganjuk. Saya ingin yang saya tanyakan, bagaimana supaya bisa menanamkan amalan utama itu dengan baik, gitu loh Pak. Dan yang kedua, salah satunya apa yang terbaik untuk amalan itu dalam bulan puasa ini. Oke, di antara 3 amalan yang tadi telah disebutkan ya Pak ya, apa Iya, yang terbaik gitu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, ceria sekali sepertinya Ustadz. Silakan Ustadz, pertanyaannya dari bisa jawab. Rejoso Nganjuk, kota Brambang. Kota Brambang. Baik Pak Saihun, jadi bagaimana mengamalkan amalan-amalan utama? Ya kita kerjakan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, tulus. Tidak karena manusia. Orang itu kalau ibadah melakukan sesuatu karena manusia, nanti kecewa kita. Jadi harus karena Allah, betul-betul mencari ridhonya Allah. Gitu. Sedekah juga begitu. Jangan ngapunten dipamer-pamerkan. Tapi bagaimana bersedekah untuk umat, pemberdayaan umat ini harus kita benar-benar lakukan ini ya. Jadi yang paling utama mana? Semua utama kalau dilakukan dengan ikhlas. Amalan sholat, iktikaf, tarawih, apa saja selama itu dilakukan dengan ikhlas itu akan lebih utama lagi. Karena kalau tidak ikhlas itu ya hanya karena manusia saja, yang memberi pahala itu Allah. Yang memberi sesuatu itu Allah, kenapa kita harus tidak karena Allah, hanya karena linnas, karena manusia, nanti kecelek. Orang sedekah kalau ingin dikembalikan orang itu kalau mengembalikan itu nggak akan ditambahi, mesti dikurangi. Itu kalau manusia. Betul Ustaz. Kok mantuk-mantuk ketok kulino. Aduh. Kadang-kadang suka merasa tapi kalau Allah mengembalikan, tidak mungkin dikurangi Mbak Tika, pasti tambah berlipat-lipat ya Ustaz ya. Betul. Makanya kalau berharap kembali dari manusia, kecelek kita. Pasti ngasih sekian, kembalinya tidak mesti utuh, pasti dikurangi. Kalau di antara amalan-amalan tadi, antara spiritual dengan yang ritual, itu bagaimana kedudukannya Ustaz? Sosial itu tidak kalah pentingnya. Karena justru amalan-amalan sosial itu menurut saya itu langsung diterima oleh Allah. Ya.
Makanya kalau nulung wong niku wis pokoke nulung wong ikhlas mesti ketompo. Dan kalau menolong orang ya wis itu makhluknya Allah kan, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan Allah memuliakan semua manusia ini. Makanya kalau nang wong ojo pilih-pilih, ini golonganku, ini seragame padha karo aku. Oh ini seorganisasi denganku. Oh ini jangan, ya pokoknya menungso niku wujude menungso kita hormati, kita muliakan. Wong Allah saja memuliakan kepada semua manusia. Gitu. Nah, ini menarik Ustadz. Ya. Kalau tadi kita bicara seputar ibadah sosial, salah satunya adalah sedekah. Terus kita bicara juga seputar semua makhluk itu sebetulnya sama, manusia itu sebetulnya sama, nggak dibedakan dengan seragamnya atau golongannya ya Ustadz ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita atau keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita semuslim yang itu juga sebetulnya ingin menjalankan ibadah sosial tapi berat sekali, agak sulit gitu Ustadz untuk bersedekah. Ya, orang mengeluarkan sesuatu itu harus sesuai dengan ukurannya. Baik. Ibaratnya nek binatang itu banyak, ndoke ya gede. Nek manuk emprit iku ndoke ya cilik. Ojo sampai manuk emprit ngendok banyak. Operasi nanti. Kok guyune gak enak. Jangan sampai binatang hewan banyak itu tadi, angsa itu, kemudian ndoke cilik. Ya enggak sesuai. Jadi orang sedekah itu harus sesuai dengan kemampuannya. Harus sesuai dengan kapasitasnya, ukurannya. Nah, ketoke gak patek duwe ya aja akeh-akeh sesuai dengan. Karena orang itu kan sering kali melaksanakan sesuatu di luar kemampuannya. Ada enggak kira-kira? Banyak. Mantu pengen diwahu wong, mbok di luar kemampuannya. Ditanya setelah mantu, ya apa kabarnya? Ajur. Ajur tok. Kenapa? Karena melakukan tidak sesuai dengan kemampuannya. Berarti kuncinya adalah sesuai kemampuan ya Ustadz ya? Iya, betul. Sudah ada telepon berikutnya juga yang masuk, langsung saja kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, di mana Pak ini Pak? Dengan Bapak siapa di mana? Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo. Hafidin Romadhoni. Baik, Nggih, Pak silahkan. Romadhoni silahkan. Pertanyaannya, tadi Yai ngomong sesama kaum muslim itu harus lembut. Iya. Iya Pak, betul sekali. Pertanyaannya? Kemarin ada tamu ngomong begini Yai. Nggih. Iya, silahkan Pak. Dilanjutkan pertanyaannya. Saya belajar tidak pernah salah. Tidak pernah salah pun. Itu jawaban yang paling bagus bagaimana Yai? Maturjun. Mohon maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya sekali lagi? Kemarin ada tamu datang ke tempat saya, kira-kira tamunya kenapa? Iya Bapak. Iya, silakan Pak, boleh dilanjutkan pertanyaannya? Tamunya ngomong begini, saya selama belajar Al-Quran tidak pernah salah. Saya selama membaca Al-Quran. Baik. Kalau nggak pernah salah itu gurunya setan gitu loh. Tapi ngomong itu apa terlalu kasar dengan makhluk lain, umat lain? Oh iya, baik. Wah, Bapak ini luar biasa ini. Pertanyaannya ini Pak, gimana nih Pak? Jadi khawatir menyakiti, tapi juga ingin menyampaikan kebenaran. Nah ini bagaimana Ustadz? Silahkan. Namanya dalam hadis itu kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang itu yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi orang yang belajar walaupun salah itu bagus. Kalau orang tidak pernah salah itu ya bukan manusia. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempat lupa. Sudah bisa kadang-kadang masih salah. Kalau tidak pernah salah kan bahaya. Yo lali, yo salah, itu menungso. Kodratnya Ustaz. Kodratnya, begitulah. Kalau mobil
jalan ya moro-moro nyerempet barang kadang-kadang. Itu memang resikonya mobil dipakai jalan begitu. Resiko orang juga begitu. Nah, maka kita mengakui salah itu tidak apa-apa. Nggih sing sae nggih mboten usah disetan-setanno, Pak. Sing sae misal aku belajar gak tahu salah. Jos ngono. Barokah ngono. Nggih muga-muga temen tak dongakno gak tahu salah. Ngoten aja terus disetan-setanno. Engko jare kancane padha setane tak antem pisan ngono ngono tambah repot. Apalagi bulan Ramadan, jangan sampai begitu ya Ustadz ya. Iya. Oke, ya Ustadz. Guyon tapi temenan. Ya fal yakul khairan auliyasmut kan, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Dan menghargai orang yang cerita, mendengarkan orang cerita itu pahalanya besar. Ini juga menarik Ustadz, kalau kita sambung ke ibadah sosial, itu kan juga berkaitan dengan hablum minanas kita ya Ustadz ya. Iya, betul. Apakah itu juga bisa menjadi amalan utama, menjaga hubungan yang baik dengan tetangga, dengan keluarga, bahkan mungkin kalau kita bisa mendamaikan orang yang sedang bertengkar di bulan Ramadan ini seperti apa Ustadz? Luar biasa itu. Hadisnya jelas, mangkana yu'minu billahi wal yaumal akhir fal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doifahu. Siapa orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, muliakan tamumu, muliakan tetanggamu, muliakan saudara-saudaramu. Jadi kalau dengan tetangga, dengan saudara, dengan tamu kita memuliakan, itu tanda-tanda orang yang beriman, kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita? Ya dengan siapapun yang baik, termasuk dengan tamu tadi. Ya, namanya orang itu cerita macam-macam. Ya orang mendengarkan cerita itu bagian daripada ibadah. Itu Pak nggih. Pak Riz, jenengan di bojo cerita, paling ceritane pancet diulang-ulang ping 10. Ya wis dirungokno ae, iku ibadah. Itu termasuk suami yang baik. Ana wong ndek kene. Ya Allah. Baik Ustaz, itu juga menjadi amalan yang utama juga. Amalan utama itu membahagiakan orang lain, membahagiakan orang lain. Masya Allah, termasuk ngrungokne cerita tadi. Cerita, aku gak nanti salah, bagus. No, jangan dinikmati sebagai amalan aja ya Ustaz ya. Iya, betul. Itu maksud saya begitu. Jadi amalan-amalan itu, solih itu tidak hanya spiritual, tapi amalan sosial, baik dengan orang, menghormati orang, itu juga subhanallah. Nilainya tinggi sekali. Kembali lagi ke amalan sosial Ustadz, ini menarik sekali karena saya ingin eksplorasi banyak di sana ya Ustadz. Silakan. Nah, kalau kita masuk bulan Ramadan biasanya jadi marak sekali pesantren kilat. Pondok Ramadan Ustadz, itu khas sekali fenomena di bulan Ramadan. Nah, bagaimana memang tentang amalan menuntut ilmu ini Ustadz? Apakah juga memang jadi salah satu amalan utama di bulan Ramadan juga atau seperti apa? Itu tidak hanya mencari ilmu, tapi juga pembinaan karakter. Baik. Akhlaknya santri kepada gurunya, anak dengan orang tuanya. Jadi pondok-pondok Ramadan itu adalah pembinaan karakter. Dan yang sekarang semakin luntur Mbak Tika. Sayang sekali ya Ustadz. Bagaimana tawaduknya, bagaimana kerendahan hati murid dengan guru, anak dan orang tua itu dilaksanakan, dididik di pondok Ramadan itu. Jadi tidak semata ilmu teks, tapi juga ilmu akhlak di situ. Karakter. Dan ini penting sekali. Maka anak yang pernah mondok, anak yang pernah belajar agama tentu setrumnya beda dengan yang tidak pernah belajar. Karena ada pendidikan langsung di situ. Baik, tawaduknya ya. Dan belajar mencari ilmu itu sendiri, mencari ilmu sendiri itu kan subhanallah, semuanya itu dengan ilmu kok. Orang pengen mulia dunia dengan ilmu, pengen mulia akhirat dengan ilmu, ingin mulia keduanya harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alai bil ilmu dan seterusnya itu. Begitu juga kata Nabi,
Dawuhnya Rasulullah, siapa yang mencari ilmu itu hakikatnya dia akan berjalan menuju surga. Masya Allah. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu aslinya belajar wis podo karo nang swarga. Kenapa? Orang itu kalau udah punya ilmu nanti amaliannya benar, nggak salah. Makanya ilmu itu penting. Saya seringkali menyampaikan di media, di TVRI khususnya ini. Wis pokok wong ojo lali ngaji. Pun tah dadi nopo mawon ojo lali ngaji. Dadi artis ya ojo lali ngaji. Iya. Betul Ustadz. Jadi walaupun sudah jadi ustadz itu dia harus ngaji. Nanti jadi ustadz konslet nanti. Kalau nggak di sekian nggak mau itu kan konslet. Baik. Kalau gitu langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Sepertinya pertanyaan berikutnya ini dari penelpon nih Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Oke, nampaknya terputus Ustadz. Ya. Baik Ustadz, tadi ya Ustadz ya, Jatuh berarti ya. begitu mulianya menuntut ilmu di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Sama seperti orang yang sedang berjalan ke surga. Menuju surga. Ya Allah. Masya Allah. Maka harus ngaji. Orang itu harus ngaji. Ikuti gemar Ramadan seperti ini. Itu penting karena kita ngaji di sini ya Iya Ustadz harus ya. ngaji. Masya Allah. Wong niku nek gak ngaji lama-lama kepleset pasti. Bahkan kata guru saya, orang ini gak gelem punya guru, lama-lama diguroni setan. Ya Allah. Perasaannya sudah benar, padahal salah. Nauzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ngaji itu penting sekali. Kalau ada fenomena seperti ini Ustadz, jadi ngajinya sudah rajin, Ya. spiritualnya juga sudah luar Bagus, biasa, ya. tapi ternyata masih ada amalan-amalan yang sosialnya ke tetangga itu kurang baik Ustadz. Ya. Nah ini seperti apa? Tapi sebelum masuk ke pertanyaan Ya. saya Ustadz, kita ke pertanyaan dari penelpon dulu aja ya Ustadz ya. Siap. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan Ibu, Halo. dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah di Paciran Lamongan. Paciran Lamongan. Nggih, Silakan Ibu. Monggo. Hamba Allah di Paciran Lamongan. Mohon dijelaskan. Ya, mohon dijelaskan apa arti muqarrabah itu, Bu. Muqarrabah ya Ibu ya. Nggih, Baik, nggih. ada lagi Ibu pertanyaannya? Sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muqarrabah Ustadz? Ya, muqarrabah itu mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Mendekat kepada Allah. Ya, bagaimana cara muqarrabahnya? Gusti Allah itu gak ketok secara fisik. Ya, spiritualnya kita naikkan. Ya, iktikafnya, zikirnya, amalannya, dosa-dosa itu dikurangi, digunting, terus amalan-amalan soleh dilakukan, akhlaknya dijaga, itu namanya muqarrabah, terus mendekat kepada Allah. Yang mendekat apanya? Bukan fisiknya, tapi spiritualnya. Sama dengan orang kesini, itu spiritualnya meningkat, Baik. karena ikut ngaji. Tapi nek karaokean CC, menurun. Walaupun itu buminya sama, tapi spiritualnya bisa meningkat, bisa menurun. Nah, orang muqarrabah itu spiritualnya semakin naik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang namanya setan itu kalau orang sudah sampai ke gunung, jangan sampai ke puncak, ke leher gunung, di stop sama setan. Supaya nggak sampai puncak gunung. Orang kalau udah spiritualnya semakin kuat, itu biasanya godaannya ada saja. Ya Allah. Orang berjuang, ikhlas, lama-lama digoda oleh setan dengan apa? Salah paham. Akhirnya motong. Ya Allah. Wes gak ngurusi masjid, aku tak boleh. Ya Allah, sayang sekali ya Ustadz. Nah, jadi cara setan untuk orang itu supaya tidak sampai ke langit, atau sampai ke puncak gunung maksud saya, ke leher gunung itu sudah diputus dengan cara salah paham. Nah ini menarik sekali Ustadz. Ya. Kita akan bahas setelah ini ya Ustadz ya. Bagaimana caranya kita mengatasi godaan-godaan setan itu supaya kita istiqomah menjalankan amalan utama di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Nggih. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali tetap dalam Gemar Ramadan. Ya.
Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan. Dan tema kita pada hari ini adalah amalan utama di bulan Ramadan. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung di line interaktif kami di nomor 0315672216. Sekali lagi 0315678216. Tema kita pada hari ini adalah amalan utama di bulan Ramadan. Tadi Ustadz kita sempat terpotong karena break sedikit ya Ustadz ya. Kita tentang godaan setan. Jadi kalau kita sudah berlari kencang, menjalankan amalan-amalan utama di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan saja Ustaz, tapi di bulan-bulan lainnya. Saja, biasanya nanti di tengah-tengah di lehernya akan ada godaan setan Ustaz. Iya. Tapi Ustaz sebelum masuk melanjutkan pertanyaan saya ini, sudah ada penelpon yang masuk, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Sudarno. Iya, silahkan pertanyaannya Pak. Pak Sudarno, Surabaya. Baik, ya silahkan Pak pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di masjid-masjid waktu puasa ini banyak membaca Al-Quran dengan cepat, mengejar apa itu namanya katam-katam dengan tidak memperhatikan, sepertinya tidak memperhatikan masalah artilnya Ustaz ya. Kemudian di satu pihak ada hadis yang menyatakan kalau tidak salah bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran, celakalah banyak orang yang membaca Al-Quran dengan dia tidak merenung-renungkannya. Ini bagaimana Ustaz penjelasannya? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, menarik ya Ustaz ya? Begini, di dalam Al-Quran itu Allah dawuh warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau kita membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Jelas bacaannya, jelas tajwidnya, jelas makharijul hurufnya. Tapi lain lagi kalau Al-Quran dibaca sebagai doa. Itu boleh tidak dengan tartil. Misalnya begini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu tidak ada tartilnya sama sekali. Boleh ya Ustaz? Boleh. Ya. Karena apa? Karena sebagai doa. You understand? Kalau sebagai doa nggak apa-apa. Tapi kalau memang betul-betul membaca Al-Quran, ya harus tartil, tidak boleh dengan kesusu-susuan nguberopo. Apa yang dicari, nikmati. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ya banter tapi tidak mengurangi tajwidnya, panjang pendeknya tetap ada. Jadi bisa kok membaca cepat tapi tidak mengurangi tartilnya, itu ada. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisa. Itu gunahnya ada, matnya ada, makharijul hurufnya ada, ikhfa masih ada, mat jaiz, mat tabi'inya ada, bahkan ada murotalnya lagunya juga ada, tapi tidak mengurangi makna. Jangan memburu target tapi tajwidnya tidak diperhatikan. Saya masih ingat kalau kita lihat di Mekah, di Madinah itu banyak orang yang membaca Al-Qur'annya itu cepat. Tapi bacaan cepat itu, Al-Qur'an itu tajwidnya tidak hilang. Tidak hilang. Panjang pendeknya enggak hilang. Pancet masih, makharijul hurufnya enggak hilang. Tapi cepat. Ngimami di masjid sana itu kalau ngimami cepat, suratnya panjang. Tapi tajwidnya enggak hilang. Nah ini yang harus kita tiru. Jadi kecepatan itu bukan persoalannya. Bukan persoalan. Yang penting tajwidnya tetap terjaga. Tidak ditinggalkan kecuali kalau Al-Quran itu sebagai doa. Ngoten Bapak, jadi nek maca Al-Quran ya dinikmati, tajwidnya cepat juga boleh, tapi tidak meninggalkan tata cara membaca Al-Quran. Kecuali yang doa tadi, baca Fatihah,
Tadi itu kan gak ono panjang pendek blas itu. Nggak apa-apa itu, karena kecuali doa. ya. Baik. Nah ini menarik juga Ustadz. Ya. Kalau kita lihat memang di masyarakat itu berkembang banyak sekali pandangan-pandangan Ustadz. Ya. Beragam sekali pandangannya. Tentang membaca Al-Quran kita ada berbagai pandangan. Ya. Tentang tarawih ada berbagai pandangan. Tentang Qiyamul Lail juga ada beragam pandangan Ustadz. Nah dalam kondisi seperti ini biasanya akhirnya rawan sekali adanya konflik Ustadz. Ya. Akhirnya yang awalnya ke masjid jadi tidak ke masjid. Ya. Yang awalnya tadarus bersama jadi tidak tadarus bersama Ustadz. Awalnya Qiyamul Lail jadi tidak ini. Nah ini Jadi kan sayang sekali ya Ustadz ya. begini Mbak Tika Iya, dan silakan, pemirsa. Kalau kita ini beragama itu harus kaya pandangan. Baik. Kita harus siap berbeda pendapat. Mhm. Kebenaran itu bukan satu. Ini benar, ini ya benar. Ini ya benar. Baik. Nah, ini yang harus kita pahami, apalagi namanya fikih. Mhm. Fikih itu adalah hasil dari ijtihadnya para ulama. Baik. Karena ijtihad itu pasti hasil pola pikir dan hasil ijtihad batinnya kepada Allah. Itu masing-masing orang punya Bisa beda. perbedaan. Dan itu ya dilakukan, contoh aja misalnya. Menurut Imam Syafi'i kalau puasa itu setiap malam harus niat. Nawaitu sama ghatin. Kalau nggak niat nggak sah. Itu salah satu rukunnya puasa. Dan niatnya harus sore hari. Kan niat ingsun poso tutukos dina sesuk. Berarti niatnya sore. Nah gitu kan. Nah kalau imam madhab Hanafi enggak. Boleh puasa itu niat saulan pisan. Awal Ramadan niat ingsun poso saulan karena Allah. Boleh besok tidak niat. Bagaimana sikap kita? Baik. Ya dua-duanya kita adopsi. Baik. Kita pakai. Awal kita niat saulan, sesuk-sesuk ya mendino poso, niat, dini meni-meni lali. Sudah tidak ada masalah. You understand? Gitu. Jadi kita harus kaya dengan perbedaan. Dan perbedaan itu rahmat. Jangan dijadikan sebagai permusuhan. Ikhtilafi ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu rahmat. Betul. Sebetulnya kan rahmat ya Ustadz ya. Rahmat. Sayang sekali kalau akhirnya justru menjadi konflik dan akhirnya kita justru meninggalkan amalan utama di bulan Kelolalah Ramadan. perbedaan itu Betul, dengan Ustadz. baik. Betul. Kelolalah perbedaan. Jangan-jangan ya Ustadz ya, saya Ya. curiga kalau misalnya akhirnya ada konflik, itu jangan-jangan bisikan setan Ustadz. Oh iya. Jadi kita Memang kembali lagi ke yang tadi Ustadz. setan itu begitu membuat orang cara menggoda. Dan begini ya, kita harus paham bahwa setan itu paling nggak seneng dengan orang baik. Jadi kalau ada orang baik, orang ke masjid-masjid itu kan baik semua toh. Takmir masjid, pengurus organisasi itu kan baik semua. Mereka jadi nggak ada temannya nanti ya. Setan Nah, jadi nggak ada temannya baik. Ustadz ya. Lah bagaimana supaya ini kan targetnya setan. Setan itu gak seneng nek ono wong apik. Dan caranya nek setan Surabaya gak kuat, dia telepon setan Amerika. Yang lebih canggih ya Ustadz ya. Akhirnya, ini strateginya gini. Dia dikasih beda pendapat, dikasih salah paham. Akhirnya tukaran terus gak gelem ngopeni Islam, gak Ya gelem Allah. ngopeni masjid. Akhirnya motung bahasa Jawa. Itu Sayang aslinya sekali ya, saking Ustadz ya. pintere setan. Orangnya itu baik-baik. Setannya sing pinter. Dan luar biasanya setan akhirnya mampu juga membuat manusia merasa saya benar karena saya Islam. Yang satunya juga begitu ya Ustadz ya. Jadi seolah-olah sama-sama benarnya. Nah ini Ya maka hati-hati ya Ustadz. makanya pentingnya ngaji itu begitu. Orang itu kalau seneng ngaji akan kaya dengan pandangan-pandangan. Kaya beda pendapat. Tidak kaya bukan seneng menyalahkan orang. Tapi seneng mengadopsi dari pandangan-pandangan orang. Baik. Bukan menyalah-nyalahkan orang. Nyalah noi paling gampang. Nyalah noi. Hati-hati tapi ya Ustadz ya. Jangan sampai Nah, kita ini baik itu benar itu tidak satu. Sini ya benar, sini ya benar. Sholat begini benar. Kalau bahasanya kiai kita, guru kita, sudah sholat itu keren. Nah gitu loh. Baik. Baik Ustadz. Sudah panjang sekali tadi Ustadz paparannya. Ya, ada lagi amalan utama di bulan Ramadan itu adalah doa, Mbak. Baik. Memperbanyak doa. Dan doa itu perintahnya Allah. Baik. Ud'uni idza da'ani fastajibul idza apa?
Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku nanti akan aku ijabahi. Jadi doa itu ibadah. Ya, Itu jangan doa sampai itu adalah ibadah. Maka perbanyak doa. Baik, Kalau orang tasawuf itu mandine donga itu gak penting. Yang penting bisa berdoa, bisa takarrub dengan Allah, bisa bermesraan dengan Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Baik Ustadz. Sudah lengkap sekali berarti ya Ustadz ya, seluruh amalan di bulan Ramadan mulai dari spiritual, kemudian juga yang sosial. Ditutup dengan doa juga. Ditutup juga dengan doa. Ya. Alhamdulillah Ustadz, luar biasa sekali pembelajaran kita hari ini Ustadz. Insya Allah. Mencerahkan banyak orang dan Yeah. mungkin akhirnya membuat semua peserta para pemirsa di rumah ini juga menjadi waspada Ustadz. Karena Yeah. tadi kita juga diberikan pencerahan oleh Ustadz, hati-hati bisikan setan ya Ustadz ya. Yeah. Kalau boleh sedikit saja Ustadz, Ya. penutup menyimpulkan apa yang telah Begini, kita... kesimpulan sore hari ini Mbak Tika dan pemirsa TVRI Jawa Timur, karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, maka jangan kendor untuk mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Apa itu sedekahnya, apa sholat tarawihnya, apakah baca Al-Qur'annya, apa qiyamul lainnya, apa itikafnya. Ayo yang semangat, banyak berdoa. Ini adalah kesempatan emas bagi kita semua. Karena Ramadan adalah bulan yang dibarokai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan patah semangat, terus semangat di bulan Ramadan untuk puasa dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang istiqomah ya Ustadz ya, Ya. dalam menjalankan amalan utama di bulan Ramadan. Insya Allah, ini. insya Allah. Baik. Ustadz, terima kasih banyak Sama-sama. atas segala pencerahannya, Sama-sama Mbak atas Tika. ilmunya. Ya, sama-sama Semoga kita Mbak Tika. bisa Ya. bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan ya Ustadz ya. Insya Allah, Amin, insya ya Allah. Rabbal Alamin. Baik pemirsa di rumah, inilah akhir perjumpaan kita dalam Gema Ramadan. Akhir kata saya Nur Aizah Prastika undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.